here's your dormitory, ini tugas kita selama seminggu ngapain aja. Kita bikin program ini jawabannya. Udah gitu doang. I don't know what to say, but I think there are so many goals. Jadi dia bilang tuh kayak, Oke, halo teman-teman, selamat datang di YouTube HMM Itenas bersama saya Nopal. Di sini kita akan podcast, yang mana podcast kita kali ini kita datangkan 2 bintang tamu spesial, yang mana 2 bintang tamu ini adalah mahasiswa teknik mesin. Yang mana 2 mahasiswa ini adalah mahasiswa yang terpilih untuk pertukaran pelajar ke Vietnam. Bukan hanya pertukaran pelajar, namun pertukaran budaya juga. Nah, kira-kira siapa nih? Kali ini kita sudah bersama 2 bintang tamu kita. Ini dia, ada Bang Amil dan Tejan. Oke, silakan masuk. Oke, halo Bang. Halo Tejan. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tejan sehat? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama 2 bintang tamu spesial kita hari ini ya. Ada Bang Amil sama Tejan juga ya. Mesin ya? Mesin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita bakal seru nih ngobrol di sini. Kita akan membahas perkuliahan di Vietnam gitu kan, pengalaman-pengalaman dari Bang Amil, begitu pun dari Tejian ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, boleh dong Bang Amil ini perkenalan dulu. Misalkan Bang Amil ini siapa sih, dari mana, dari Bandung, luar Bandung, atau mungkin dari luar Indonesia gitu ya. Begitu juga Tejian ini dari Bandung, dari luar Bandung, atau dari luar Indonesia juga gitu ya. Oke, Bang Amil dulu, dipersilakan lah. Ya, oke. Sama perkenalan dulu, nama saya Amil Abinandana Mulyanegara. Saya sendiri memiliki NRP 12/2022-002. Berarti otomatis saya anak mesin angkatan 2022. Saya sendiri sebenarnya anak Bandung 100% karena saya udah tinggal di Bandung sejak lahir sih. Jadinya saya bukan anak yang merantau lah intinya. Oke, sekarang mungkin dari Tejian ini dari mana sih gitu? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ciam Tiara Marta, NRP saya 12/2021-113, dan saya tumbuh dan besar di Tanjung Pinang. Jadi saya merantau ke Bandung ini. Wow, Tanjung Pinang teman-temannya, kita bisa mendengar tadi bahwa Tejian ini dari Tanjung Pinang ya, keren. Berarti Bang Amil ini asli Bandung ya Bang ya? Benar. Asli Bandung. Tejian asli Tanjung Pinang. Ya. Wis. Berarti merantau ke sini? Betul, merantau saya ke sini. Merantau teman-teman. Wanita merantau ya. Wis. Sumpah. Oke teman-teman. Jadi Bang Amil ini berarti sekarang semester 7. Ya, Semester 7. betul. Tejian sekarang semester Akhir. weh. Sorry, semester 6. Oh, semester 6. Oke, jadi Bang Amil ini adalah semester 6 ya, teman-teman. Ya. Oke. Ngomongin tentang pertukaran pelajar nih. Jadi 2 bintang tamu kita kali ini adalah mahasiswa yang terpilih untuk pertukaran pelajar dan budaya ya. Iya. Ke Vietnam. Wow, gila, keren banget sih sumpah. Nah, itu gimana sih Bang ceritanya? Gimana awalnya gitu bisa pengen gitu ke Vietnam, saya pengen nih pertukaran pelajar. Itu gimana cerita awalnya? Boleh dari Bang Amin dulu lah. Oke, untuk saya mah ceritanya sebenarnya simple aja. Waktu itu pas lagi menjelang akhir semester 5, yaitu sekitar baru mulai waktunya UAS lah, ujian akhir semester. Saya kan intinya semester 6 ini pengen magang bersama teman saya Kevin. Nah, karena itu Kevin bilang, "Mil, bagaimana kalau kita ketemu sama dosen wali kita, Bu Melinda, rektor Itenas." Nah, kita ketemu waktu itu sama Bu Melinda menjelang UAS. Ketemu, kita ngobrol-ngobrol hanya sekedar kayak, "Bu, kita teh hanya mau magang, kita hanya gini." Tiba-tiba teh out of the blue gitu Bu Mei tiba-tiba, Amil, kamu teh punya paspor kan?" "Iya." "Pernah keluar negeri?" "Iya." "Kenapa emang Bu?" "Karena ibu teh nanti mau buka program ke Vietnam seminggu pertukaran pelajar. Mendingan kamu daftar." Aku awalnya kayak tiba-tiba banget sih Bu, kayak aku kan nggak tahu ini kayak. Dan aku mau ngebahas magang tiba-tiba. Aku bilang awalnya kayak semacam boleh aja sih Bu, boleh hanya basa-basi lah, karena dikira teh programnya hanya karena ibu juga semacam waktu itu belum tahu bakal dijadiin atau enggak, poster belum ada, informasi belum ada, MOU belum ada, apapun gitu. Bilang, "Mil, pokoknya nanti kemungkinan ada dibuka, kamu daftar ya." Aku hanya bilang, "Oke Bu." Dan yang aku dibilang hanya ditanyanya, "Kamu punya paspor?" "Punya." "Bisa bahasa Inggris?" "Bisa." Oke. Tahu-tahu pas udah posternya dibuka, Bu Mil langsung kirim aku ngelewat WA kayak, "Mil, udah dibuka nih posternya, kamu daftar." Oh ya udah, daftar dari situ daftar aja, karena pas dibuka juga pendaftaran hanya sekedar paspor, dilihat IPK dan juga dilihat
kamu udah memiliki sertifikasi bahasa Inggris di mana? Saya nggak punya kan, Ya. jadi saya harus mendaftar EPT di Tenas. Oh, daftar EPT di Iya, Tenas. daftar, dapat nilainya, kasih ke formnya, udah itu Oke. doang. Oh, jadi itu ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan ceritanya awal mulanya gitu Bang Amil tuh magang gitu kan awalnya, Iya, tapi magang. tiba-tiba beda. Iya, makanya. Oke, bagus. Sekarang nih kita pengen dengar dari Tejian nih, kira-kira gimana ya teman-teman awalnya gitu, kok bisa gitu tiba-tiba gitu terpilih gitu, gimana nih ceritanya kira-kira? Oke, kalau dari sisi saya ini kan emang dari semester 3 itu ambis pengen mencoba untuk kuliah ke luar negeri gitu. Udah ke luar negeri? Ya, Oke. jadi saya udah nyobain ISMA, Mm-mm. terus ITENAS kredit transfer, tapi nggak ada yang lolos semua. Oh itu ya. Dan kebetulan kemarin pas di akhir semester 7 saya keluar tuh di website di Instagram KUI ITENAS kalau ada pertukaran ke Vietnam. Ke Vietnam. Ya. Oke. Kan saya udah berapa kali ketolak gitu kan. Ya. Jadi udah ini mah coba aja iseng gitu. Ternyata lolos. Ternyata lolos Iya, gitu ya. Oke. Akhirnya gitu. Oh, jadi sebelum ini tuh sempat emang pengen banget gitu ya, Iya. dan sempat mencoba juga gitu. Iya, sudah mencoba Oke, kali-kali. dan alhamdulillah kemarin Vietnam. Oke, pergi juga ya. Oke, teman-teman, jadi itu kita sudah mendengar dari cerita awalnya gitu dari 2 bintang tamu kita hari ini. Nah, Bang Amil, dari tadi kan sudah diceritain nih awalnya. Terus keterima kan? Iya. Berangkat nih, siap-siap. Nah, perasaan awalnya gimana sih setelah wow, ternyata saya berangkat gitu ke Vietnam? Perasaannya gimana nih kira-kira? Kalau pesan jelas lah itu happy karena Happy, kayak oke. aku udah seneng banget lah kalau konsep jalan-jalan ke luar negeri gitu, Oke. apalagi negeri yang saya belum pernah kunjungi, Oh, Vietnam. itu. Saya udah berbagai negeri, Vietnam tapi belum. Nah, itu sekaligus juga agak sedikit cemas, agak panik karena sebetulnya jangan lupa saya ketemu Bu Mei untuk ngajuin magang. Magang. Nah, sebetulnya seketika saya diterima Vietnam, saya udah diterima magang. Nah, Bu Mei sendiri sebenarnya udah bilang, ini Vietnam ini kalian akan melakukannya dalam waktu libur panjang kalian. Libur panjang. Nah, waktu itu kan lagi libur panjang. Aku juga, oke, ya udah aku berarti bisa ke Vietnam, pulangnya magang. Ternyata diundur ke minggu pertama kuliah. Saya harusnya udah berangkat magang kan. Iya. Itu luar biasa. 2 jadwal penting konflik sekaligus. Iya, benar. Nah, itu namanya panik. Oke, alhamdulillah setelah ngurus-ngurus surat lagi, saya diberikan izin oleh pihak magang saya untuk sok kamu nggak apa-apa seminggu telat sana ke Vietnam dulu gitu. Alhamdulillah. Jadi setelah awalnya cemas, akhirnya happy lagi. Oke, Happy aku lagi. bisa berangkat, pulang-pulang magang Oke, gitu. oke. Oh, jadi pulang dari Vietnam ini langsung magang ya? Langsung Oke, ya, istirahat. Oke. Teratasi ya. Iya, alhamdulillah banget. Iya. Kalau dari Tejian gimana nih perasaannya setelah akhirnya saya berangkat juga gitu ke Vietnam, ke luar negeri, gimana nih perasaannya? Seneng pasti ya, seneng Iya, lah. senang. Oke. Terus ada nggak percaya juga gitu kan, Iya. karena akhirnya kok bisa gitu. Iya. Terus ada juga sih kayak gugup, takutnya gitu. Soalnya ini tuh jujur pertama kali saya ke luar negeri hanya sama teman-teman kita gitu. Iya. Ya tanpa orang dewasa atau kayak dosen gitu. Kayak dosen, Jadi iya. cuma kita bertiga aja perginya gitu. Terus juga kan udah deket TA, jadi agak izin-izin lah ke dosen biar iya. dilonggarin jadwal Iya. bimbingannya gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi berangkat bareng teman ya, tanpa orang-orang ya dewasa-dewasa Iya, gitu ya, dewasa. bareng-bareng teman lah gitu ya. Sama izin juga ngasih waktu senggang gitu lah Iya. buat bimbingan ya. Wow, keren semua. Nah, setelah merasakan terpilih gitu kan. Nah, ketika berangkat ke sebuah negeri yang berbeda gitu kan, pasti itu kita akan dipertemukan dengan budaya yang berbeda. Ya. Begitupun juga bahasa. Iya. Nah, itu bagaimana cara Bang Amil mempersiapkannya itu sebelum menghadapi perbedaan budaya sama bahasa? Kira-kira Oke. bagaimana tuh? Kalau saya sih sebetulnya jujur dulu saya pernah mengalami pertukaran pelajar juga waktu SMA. Itu waktu itu ke Jepang. Oh, ke Jepang Nah, waktu di itu. situ juga saya udah mendapatkan pelatihan dasarnya. Jadi kayak semacam harus ngapain, terutama bisa bahasa Inggris karena bahasa internasional memang itu. Ya. Kedua harus benar-benar siap aja kayak ketika ada masalah yang utama dicari seperti security atau polisi, mau di bandara, mau di kota lain atau apa.
terus harus punya identifikasi yang udah siap-siap gampang dibaca oleh orang di sana. Aku siapa tahu aku udah nulis nota kayak nama saya Amil dalam bahasa negara lain gitu. Siap-siap gitu apapun aja emergency-nya. Dan sebenarnya saya pengalaman setiap kali kunjungan ke luar negeri, mau sama keluarga atau sama apa, terakhir sih sama keluarga memang mereka selalu nggak pernah ngasih tahu aku untuk ngapain, lebih ke sok menurut kamu harus ngapain sekarang. Jadi emang aku udah belajar independen di luar negeri ngapain, udah dilatih sebelumnya. Jadi seketika dibilang kayak sama dosennya, ini kalian nggak apa-apa mahasiswa doang, aku bilang ya udah sih, udah oke. Udah oke ya. Tinggal baca-baca doang. Iya, tinggal baca-baca doang ya. Udah masalah apapun telepon apa gitu. Oke. Jadi itu ya ternyata persiapan dari Bang Amil ini begitu luar biasa gitu. Nah, kalau dari Tejian nih persiapannya gimana sebelum dipertemukan dengan perbedaan budaya sama bahasa gitu? Oke. Kalau buat bahasa kebetulan udah punya basic ya bahasa Inggris dari dulu gitu kan. Jadi nggak begitu masalah gitu. Terus juga kan kalau misalkan kita ada kurang-kurang ada Google Translate sekarang mah, jadi bisa membantu. Terus juga kalau misalkan budaya ya saya mah cuma searching sih. Kira-kira orang sana gimana, terus cara mendekatinya bagaimana, terus kayak dasar-dasar bahasa Vietnamnya gitu, kayak greetings lah minimal gitu. Nah, gitu aja sih. Jadi itu aja yang dipersiapkan. Oke. Nah, seketika sudah mempersiapkan ya tadi itu kan pasti melakukan perjalanan panjang kan. Nah, apa aja nih sebelum yang dipersiapkan sekarang sebelum melakukan perjalanan panjang? Misalkan Bang Amil ini saya mempersiapkan ini gitu karena perjalanan kita panjang gitu. Begitu kan Tejian apa nih gitu. Misalkan apa nih yang dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan panjang? Kalau aku ini jujur sih, terutama itu mata uang negara yang akan dikunjung. Vietnam kan mata uangnya adalah Vietnam Dong. Nah, otomatis sebelum berangkat ke sana saya mengambil beberapa uang rupiah saya dan diubah ke mata uang mereka. Jadi seketika nyampe sana tidak butuh merepotkan pertukaran uang di sana, langsung aja saya siap. Karena kan siapa tahu lah amit-amit seketika nyampe negara tersebut harus bayar apa gitulah. Jadi udah siap. Selanjutnya sih emang terutama ya jelas lah baju gitu. Baju sendiri. Nah, itu baju saya sih emang bekalnya enggak, karena kan dibilang itu durasinya seminggu. Tapi saya bukan artinya bekal untuk seminggu. Saya bekalnya hanya untuk sekitar 3 hari karena saya diminta oleh orang tua kalau bisa beli baju di sana. Beli baju di sana ya. Sendiri di sana via itu aja bisa gitu. Selanjutnya sih memang terutama harus sudah punya paspor. Aku kemarin cek ulang paspor saya udah kadaluarsa belum gitu. Alhamdulillah enggak gitu. Selain itu sih ya udah simple, paling bekal makanan dikit apa gitu. Dan paling penting aja tipsnya ini kayak walaupun koper Anda bakal dititipin di maskapai penerbangan yang bagus atau gimana pun, tetap aja minimal bekal 1 set baju. Waktu itu saya bekal 1 set baju disimpan di ransel sendiri. Karena siapa tahu amit-amit koper itu hilang. Nah, kalau hilang kan nyampe negara tersebut gak punya baju ganti. Jadi makanya saya bekal 1 set baju, mulai dari celana, kaos, semuanya lah sampai daleman aja dibekal di ransel itu. Gitu. Jadi terpisah dari koper itu ya. Jadi bisa amit-amit koper hilang, setidaknya saya punya baju ganti kalau mau nginep di bandara atau apa. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya yang dipersiapkan oleh Bang Amil tadi sebelum melakukan perjalanan jauh gitu kan. Nah, sekarang kita dengar nih dari Tejian, kira-kira gimana nih Tejian sebelum melakukan perjalanan panjang, apa aja nih yang dipersiapkan kira-kira? Kalau dari saya sendiri yang pasti sama kayak Amil ya, mata uang pasti itu. Ya, sama ditukar dulu ya. Udah ditukar di Indonesia. Terus paspor juga udah dipisahin ke tas kecil kok saya. Jadi kalau misalkan perlu tinggal keluarin aja dari tas kecil, tas lempang gitu. Jadi gampang. Terus saya nyiapin yang pasti juga baju kan. Ya, terus juga mastiin kalau misalkan saya bawa kayak sabun, sampo gitu nggak lebih dari 100 ml gitu. Gitu. Ya, jadi dipindahin pada ke travel set gitu semuanya. Terus juga saya kemarin sebelum pergi beli timbangan buat koper. Koper? Oke. Buat mencegah, kan kita dikasih jatah bagasi cuma 10 kilo ya. 10 kilo. Ya, kalau lebih kan takut bayar gitu kan. Jadi saya sengaja beli itu yang ringan dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi saya kemana-mana tuh semua itu timbang gitu. Oke, teman-teman, itu ya kalau dari Tejian. Jadi
beli dulu timbangan koper gitu. Jadi buat mastiin kalau si koper itu tidak lebih dari 10 kilo gitu. Oke. Maaf, Oke. kalau ada jawaban tambahan baru ingat ke Papa. Oh iya boleh. Gimana nih Lupa, Bang? sebetulnya ada preparasi yang penting banget lah ini yang udah dilakukan dari keluarga saya dari dulu juga, Ya. yaitu bekal mata uang Amerika, US dollar. Nah, karena bila kita kehabisan uang contoh kehabisan uang Vietnam ya, kita punya uang dolar ini, bila ditukar ke mata uang apapun itu nilainya bakal gede, untungnya bakal gede. Karena intinya mata uang paling kuat sebenarnya sekarang masih US dollar. Ya. Jadi intinya aku bekalnya itu satu lembar US dollar, 100 dolar itu betul-betul dipakai untuk emergency lah istilahnya gitu. Iya. Karena diterima di bandara apapun, negara apapun lah istilahnya. Oke, benar banget, itu sangat penting lah ya. Iya. Perlu diperhatikan juga gitu buat jadi pengalaman juga lah buat teman-teman gitu kan. Nah, Bang Amil sama Tejian sebelum tadi kan sudah mempersiapkan nih sebelum melakukan perjalanan panjang kan. Nah, selama di perjalanan nih lama kan? Ya. Itu melewati berapa negara tuh? Kita melewati dari Indonesia, Malai, baru ke Vietnam. Oh iya, Ya. 3 negara berarti. 3 negara, tiga Indo, negara Malaysia. dalam sehari. Iya. Buset. Nah, bagaimana cara menghabiskan waktunya dalam perjalanan yang panjang itu? Misalkan Bang Amil ini, saya mah tidur. Atau Tejian, saya baca buku menghabiskan perjalanannya. Gimana nih kira-kira dari pengalaman Bang Amil? Kalau kemarin itu, ini mulai dari berangkat dari Bandung ke bandara. Ya, dari Bandung lah. Oke, Boleh. kalau dari Bandung ke bandara mah karena kita waktu itu berangkatnya jam 3 subuh Jam 3 ke subuh. bandara Jakarta. Nah, itu sendiri sepanjang jalan mah ya otomatis tidur karena Tidur. kan masih subuh. Kita Iya. apalagi semalamnya kita nggak bisa tidur saking ini Oh, negeri. malamnya itu deg-deg gitu. Iya, makanya aku juga deg-degan gitu terus kalau selama perjalanan pakai travelnya mah tidur, tahu-tahu Tidur. bangun-bangun kata supirnya Terminal 3 lagi gitu. Iya. Ya udah, selama nunggu penerbangan di Terminal 3 mah aku dengan Jihan kita mah emang lebihnya jalan-jalan. Iya. Kita hanya ngediscover bandara kayak wah ini tuh bandara ada apa Oh, aja jalan-jalan gitu. berarti ya. Jalan-jalan, Oke. lihat-lihat fasilitas. Iya. Tidur aja nggak sempet karena saking udah Iya. deg-degan juga sih. Paling hanya sekedar kita siapin teh apa ya malah ngecas HP karena Iya. kita kehabisan nyampe sana gitu. Oh, sampai ke sana kehabisan. Kehabisan Oh, baterai, iya. kita sibuk ngecas. Sekali lagi kita baca-baca ulang kayak di sana teh bakal ngapain sih? Sampai sana teh kontakannya sama siapa aja gitu. Iya. Terus cek ulang, kita udah bener nggak sih nih bahasa Vietnamnya gitu. Iya. Nah, kalau di pesawatnya gimana nih? Oh. Selama melewati 3 negara dalam 1 hari kayaknya Oh. gimana nih? Kalau saya sendiri waktu dari Jakarta ke Malaysia ke Kuala Lumpur itu, selama pesawat itu saya jujur kan di pesawat disediain fasilitas WiFi khusus. WiFi Ya. tersebut itu bila kita connect ke HP itu, kita dapat akses ke situs Malaysia Airlines. Situs Malaysia Airlines-nya menyediakan kayak Netflix-nya mereka sendiri. Jadi seperti apapun film, lagu, podcast, apapun sama mereka disediain. Tapi di luar itu kita nggak bisa akses. Oh. Jadi WiFi-nya hanya untuk situs Netflix Malaysia Airlines. Tapi di luar itu kita hanya mau cek IG, mau posting story dalam pesawat itu nggak bisa. Oh. Jadi kita hanya sekedar itu doang. Paling kayak menikmati pemandangan dari pesawat karena wah ini setinggi ini ya gitu. Atau langitnya indah gitu. Iya. Kalau terus sama ya makan sih. Makan. Karena emang alhamdulillah pesawat yang diberikannya pesawat yang otomatis diberikan makan. Jadi kayak iya. kita karena kan karena dibilang sebenarnya kalau kita tidur dan kita kelewatan pembagian makanan ya nggak dapet. Oh, nggak dapet. Nggak dapet. Oh, iya. Jadi kayak mendingan bangun pada makan udah setelah itu nikmatin lagi Oh, iya. nonton di HP apa denger lagu gitu sampai Oke. Malaysia. Selama di Malaysia kan transitnya hanya diberikan waktu sejam. Oh, sejam. Sejam doang. Oke. Sejam seketika kita keluar dari pesawat lari ke terminal, cari informasi di papan informasinya kayak pesawat selanjutnya di mana sesuai tiket kita teh. Nah, seketika kita nemu informasinya, terminalnya teh jauh. Wah, Wah, Jauh. itu namanya aku Jihan dengan Kendra yang ketiga itu. Iya. Kita larinya nge-sprint itu sepanjang bandara kayak awas lari itu karena kan sejam. Iya. Walaupun kayak sejam teh katanya
masih lama, Iya. tapi jangan lupa ini pesawat. Iya, gitu. betul. Jadi kayak lari sampai ketemu terminalnya. Ketika ketemu ada waktu 40 menit. Sisa 40 menit. Nah, sisa 40 menit itu kita nggak berani kemana lagi, nggak berani ke kantin atau ke mana, paling hanya sekedar ke toilet, liatin pesawat lain yang mendarat, yang naik, nggak berangkat. Terus tambah kayak kebetulan sih ini aku bersyukur sama Jihan itu memiliki koleksi uang negara lain. Nah, gitu. Jihan memiliki uang Malaysia ringgit. Nah, karena itu kita alhamdulillah bisa beli ngopi dulu lah di sana. Karena kebetulan di depan terminalnya ada warung kecil gitulah. Ada warung kios kecil. Kios. Iya. Nah, di situ Jihan ngetraktir kopi. Di Iya. situ jadi kita sempat beli dulu kopi kan, ngopi tahu-tahu pesawatnya udah masuk. Ya, udah gitu. Selama penerbangan dari Malaysia ke Vietnamnya sama lagi rutinnya. Akses wifi, makan, nikmatin pemandangan, tapi gak tau kenapa, karena faktor capek atau apa, sempatlah saya tidur 20 menitan lah. Itu tidurnya selama pas lagi dari seketika masuk pesawat, kan itu pesawat nunggu waktu di take off-nya lah, waktu lah hampir 20 menit. Nah, sepanjang nunggu itu berangkat itu aja aku tidur. Jadi bangun-bangun pesawat tahu-tahu oke, wah udah mau berangkat ya. Udah, setelah itu saya aktif lagi sepanjang pesawat, nikmatin semuanya. Atau ya nyampe Vietnam ya. Oke, teman-teman, seru ya. Serius saya jadi pengen ke sana lah gitu ya. Iya. Baru sampai Malaysia aja tadi udah seru gitu. Kopi dulu, ini dulu gitu kan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih dari Tejian, setelah melakukan perjalanan panjang gitu kan, tadi udah ceritain nih soal perjalanan makan gitu kan ya. Nah, bagaimana nih perasaan Tejian setelah sampai di Vietnam gitu? Kayak wow gitu atau gimana kira-kira? Pas pertama nginjekin kaki keluar pesawat gitu kan, kayak Iya, betul. pas ada perasaan seneng, terus juga masih nggak percaya gitu. Ih, kita udah nyampe Vietnam loh. Kita cuma bertiga gitu. Iya. Tapi pas keluar ngeliat imigrasinya, wah, imigrasi Vietnam tuh ramai banget, padat. Jadi kita ada hampir sejam di situ. Jadi, sejam di situ. Iya. Buat tunggu imigrasi aja, ngecek paspor terus keluar. Nah, itu. Itu sih. Oke. Itu ya teman-teman, tadi sudah dijawab oleh Tejian. Begitu nginjak pertama kali di Vietnam itu percaya gak percaya. Oke. Nah, sekarang Bang Amil nih. Ya. Setelah sampai di Vietnam nih, Bang, menurut Abang apa yang paling mengejutkan gitu? Wow, ternyata Vietnam begini gitu. Apa kira-kira, Bang? Sejujurnya paling mengejutkan pertama, jujur ya, kayak wah bandaranya emang lebih rapih lah istilahnya. Lebih rapi. Terus lebih kagetnya kayak rapih tapi agak sempit. Gitu. Dibanding terminal 3 lebih sempit lah gitu. Bandaranya nggak seluas mereka, tapi rapi lah gitu. Terus biasanya kan kalau nyampe bandaranya situ kayak kan kita ada proses di mana kita ngambil dulu koper dari pesawat, kita nunggu depan conveyor belt lah 30 menit 20 menit. Tapi seketika kita nyampe sana, koper kita udah disiapin, kita tinggal ambil. Udah disiapin. Jadi di luar conveyor belt kita tinggal udah ada di situ, kita tinggal ngambil. Berarti tinggal ngambil aja gitu. Nggak usah nunggu lagi apapun. Kita hanya lama di bandara karena imigrasi. Tapi untuk perasaannya emang kayak wah, ini dia Vietnam gitu, kayak wih rapi, kompleks terus kayak wah banyak bule. Banyak bule. Banyak pasti ya. Justru lucunya aku iseng aja dengar mereka ngomongnya bahasa apa, rata-rata bahasa Rusia. Buset. Seru ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut Tejian lagi nih. Setelah tiba di Vietnam, turun kan. Nah, kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Tejian setelah tiba di Vietnam gitu? Pas kita udah keluar bandara, kita kan dijemput sama teman kita. Ada Steven ngejemput kita langsung kan dari perwakilan kampus. Terus kita langsung dibawa ke kota tujuan kita, yaitu Kanto. Nah, di situ kita menempuh perjalanan darat tuh sekitar 3 jam gitu. 3 jam? Iya. Tapi di tengah jalan tuh kita mulai lapar kan. Jadi kita minta ke rest area dulu buat makan. Makan dulu? Iya. Oke. Tuh. Jadi perjalanannya tuh 3 jam? Iya. Jadi teman-teman 3 jam perjalanannya itu setelah tiba di Vietnam itu
Tejian ini sama Bang Amil ini melanjutkan perjalanan selama 3 jam. Di Betul. tengah perjalanan makan dulu. Iya, Gitu. Ya, karena kan kita mendarat pesawatnya di kota Ho Chi Minh, itu ibu Iya. kotanya. Sementara kampusnya di kota namanya Kanto. Itu waktunya emang betul-betul sama Bandung Jakarta. Iya. Oh, 3 jam. seperti Bandung Jakarta Di ya. Bandung Iya, Jakarta betul. aja, 3 jam bandara, ya. bandara internasional terletak di ibu kota gitu. Oke. Nah, Bang Amil setelah menempuh perjalanan 3 jam kan, itu berarti langsung ke kampus. Langsung. Ke kampus. Nah, bagaimana pertama kali lihat kampusnya? Jujur sih agak sedikit kayak skeptis lah atau takut karena kita nyampe kampusnya itu karena kita sempat waktu makan itu kita nyampe kampus sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam di mana itu kampusnya emang banyak banget pohon, banyak apa udah kayak hutan dikit lah. Jadi gelap gulita. Kita kan sementara aku dan Jihan dengan Kendata kayak kita di mana kayak kita udah lihat gerbang kampusnya. Iya. Tapi kita seketika masuk teh dan disupirin ke arah apa asrama. Iya. Kita lewat apa sih? Lewat pohon banyak, gak ada gedung satupun. Jadi agak takut jujur. Kayak ini teh kemana? Tahu-tahu ini gedung asrama kalian gitu. Oh siap. Nah dari situ teh kayak aku matiin aja daerah parkirannya kayak ini teh banyak pohon apa agak angker ya. Gitu. Agak angker, iya. Kayak apa? Apalagi kayak si tour guide bukan tour guide perwakilan mahasiswanya dari Kanto University-nya si Stephen itu sebenarnya nama aslinya Min Fung tapi dia bilang punya nama Inggris Stephen. Dia bilang kayak here's your dormitory but I don't know what to say but I think there are so many ghosts. Jadi dia bilang tuh kayak ada banyak hantu kayaknya. Anjir. Ada banyak hantu. Kok bisa bilang segampang itu? Kayak ke aku bilang ke aku yang udah tahu takut dia bilang kayak hati-hati ya banyak hantu di sini. Gitu caranya apa orang Indo. Siap. Oke, ada aja gitu ya keseruan-keseruannya itu di setiap waktunya itu ada aja gitu ya. Lucunya teh rata-rata mahasiswa di sana juga nggak asrama. Kita asrama anak-anak internasional. Iya. Jadi mereka juga kayak semacam gini asramanya. Lah lu di pertama kali kesini juga. Iya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Perbedaan kampusnya kita setelah dilihat oleh Bang Amil tadi begitu dapatlah kita bayangkan bagaimana tadi Bang Amil menceritakan gitu kan pengalamannya. Oke, sekarang Tejian nih. Apakah ada perbedaan dengan sistem perkuliahannya dengan di Indonesia dengan di Tenas lah khususnya? Bagaimana nih kira-kira sistem perkuliahannya? Kalau sistem perkuliahan yang paling menonjol ya perbedaannya itu ada di semesternya. Kita kan kalau di ITENAS gitu khususnya cuma 2 semester kan? Iya. Dalam 1 tahun ajaran. Nah, sementara mereka tuh ada 3 semester wajib. Ada 3 semester. Iya. Yang masing-masing semesternya tuh sekitar berjalan 3 bulan. 3 bulan. Iya. Per semesternya itu. Terus juga untuk yang jurusan khususnya engineering, mereka tuh kuliahnya selama 4,5 tahun di sana. 4,5 tahun. Iya, itu. Untuk lulus dari jurusannya. 4,5 tahun ya teman-teman. Oke. Nah sekarang Bang Amil, tantangan apa sih yang Bang Amil hadapi sama Tejihan selama pertukaran pelajar di sana, khususnya ketika berkuliah lah? Tantangannya misalkan, tantangannya ini nih ternyata gitu. Kalau aku sih jujur kan sebenarnya kita kuliah di sana teh bukan kita kuliah kelas-kelas biasa ya. Kita lebih karena di sana kan nggak ada teknik mesin, dipecah lagi. Jadi kita hanya diberikan tugas yang mirip seperti mereka dan diberikan fasilitas untuk mengerjakannya. Nah, tantangannya sebetulnya bukan dari kayak materinya, tapi lebih ke gini, dari asrama, gedung asrama ke laboratorium yang kita akan kerjain proyek itu seperti jalan dari ITENAS ke Widyatama. Dari ITENAS ke Widyatama? Karena itu saking saking besar kampusnya. Kampusnya luar biasa, luas banget. Dengan tiap gedung teh jaraknya jauh antar masing-masing. Antar jurusan jauh banget. Jadi kita bayangin harus tiap pagi teh jalan dari asrama ke laboratorium itu udah kayak dari ITENAS ke Widyatama keingetan gitu. Apalagi di sana panas, jadi itu doang. Panas ya. Nah, jadi yang dalam pikiran aku itu doang tantangannya. Jadi kayak bangun pagi seger, harus jalan jauh lah gitu. Kita nggak bisa pesen Grab karena kan kayak bisa salah gitu. Walaupun baru dikasih tahu di akhir banget kayak kalian tuh sebelumnya bisa pesen Grab tahu nggak? Gitu. Ya udah, paling tantangannya bagi aku hanya jarak antar fasilitas antar gedung itu lumayan lah mencapaikan. Oke teman-teman.
dapat kita dengarkan tadi bahwasanya saking luasnya kampus itu perjalanan Bang Amil sama Teh Jihan ini khususnya anak-anak ITENAS nih mungkin tahu ya jarak antara ITENAS ke kampus Widyatama mungkin ya. Oke. Berarti selama 1 minggu ya pertukaran pelajar. Berarti kira-kira apa nih proyek kalian berdua ini? Dari Bang Amil dulu boleh? Oke, kalau proyek itu kita karena utama ini latar belakangnya dulu lah. Di sana emang nggak ada namanya jurusan teknik mesin atau mechanical engineering. Bagi mereka itu hal yang terlalu banyak terkumpul karena di sana setiap mata kuliah jurusan-jurusan itu pada terpisah. Jadi lebih dipecah. Jadi mesin itu dipecah menjadi teknik hidrolik, teknik mekatronika, teknik manufaktur, teknik otomasi. Jadi nggak ada nama yang disatuin jadi teknik mesin. Semuanya dipecah karena mahasiswa kalau bisa benar fokus satu hal itu untuk seumur hidup gitu. Kalau bisa itu doang. Nah, karena nggak ada itu, dosennya sebenarnya di sana pada memiliki kesulitan. Mereka cocoknya di mana? Tapi akhirnya kita dipilihin untuk mengikuti program teknik otomasi. Jadi itu kalau di ITENAS paling nyambungnya dengan mata kuliah mekatronika yang berhubungan dengan programming, Arduino, robot gitu. Nah, untuk proyeknya sendiri aku dan Jihan diberikan yang sama karena kita dianggap satu kelompok oleh dosennya. Kita diberikan tugas, jadi di sana itu ada namanya robot Skara. Tangan robot Skara. Tangan robot itu adalah sisa tugas akhir alumni. Nah, tangan robot itu memiliki fungsi berupa untuk di pabrik farmasi, pabrik obat gitu. Itu tugasnya untuk memindahkan obat-obat gitu-gitu, mixing apapun semuanya. Nah, tugas aku dengan Jihan, kata dosennya, robot itu kan sebenarnya udah bekerja dengan baik. Nah, menurut kalian programnya apa yang membuat dia bisa berjalan seperti itu? Jadi kita tugasnya diminta untuk bikin ulang program robot itu. Bikin ulang program robot itu? Iya, codingnya. Kita diminta bikin ulang codingnya. Walaupun itu sebenarnya robotnya udah ada codingnya. Iya, tapi disuruh bikin ulang. Dan disuruh bikin PowerPoint tentang codingnya. Dan disuruh ngejelasin tahap codingnya dari awal sampai akhirnya gimana. Dari awal sampai akhir. Iya, wah itu namanya luar biasa. Luar biasa sekali. Karena apalagi bagi aku belum ngambil mata kuliah mekatronika. Namun Jihan alhamdulillah sudah, jadi Jihan masih ada basicnya gitu. Sementara waktu itu kita jujur sih emang bingung, tapi selama pengerjaan kita alhamdulillah dibantuin sama anak-anak Vietnamnya gitu. Nah lucunya juga ini nih, karena itu robot hasil alumni, dia udah lulus kan. Udah lulus. Nah, kita tanya sama mahasiswa situ kayak yang apa di sana kayak, ini kalian bisa bantuin nggak program gini-gini? Mereka bilang, aduh programnya dibawa sama alumninya. Jadi kayak kita nggak bisa. Mereka juga awalnya niatnya ngasih contekan atau apalah gitu, kasih bantuan lah. Tapi mereka sendiri kayak, lah programnya dibawa sama alumni, kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi mereka, tapi alhamdulillah mereka kerja kerasnya gini, mereka sampai ngekontak alumninya. Ngekontak kayak minta dong tips-tips cara bikin programnya. Akhirnya mereka dapet nih. Justru anak-anak Vietnamnya pelajari dulu, baru ngajarin kita. Jadi sebelum ngejelasin itu mereka pelajari dulu. Iya. Mereka dulu pelajari robotnya gimana. Tiba-tiba besok hari kayak, Amil, Jihan, we can teach you, gak bisa ajarin kalian. Waduh, alhamdulillah banget mereka akhirnya ajarin gini. Wah, akhirnya kita bisa menjalankan proyeknya. Gitu. Jadi akhirnya berjalan lah ya. Berjalan itu proyeknya kan kita diberikannya kalau dilihat dari hari Senin dibikin presentasinya harus dibikin hari Kamis. Hari Kamisnya udah harus disidangin. Hari Kamis itu harus udah disidangin. Iya, sidangin ke dosen-dosennya kayak ini tugas kita selama seminggu ngapain aja. Kita bikin program ini jawabannya. Udah gitu doang. Dan jelasinnya jangan lupa harus dalam bahasa Inggris full. Waduh, keren, luar biasa. Jelasin coding dalam bahasa Inggris. Tantangannya di situ sih, presentasinya. Apalagi kita bagi tugasnya gini, Jihan ngejelasin coding awalnya, aku ngejelasin prosesnya, simulasinya. Jadi Teh Jihan ini yang ngejelasin coding awalnya. Iya. Apa ngejelasin simulasinya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya berhasil. Alhamdulillah luar biasa sekali, sumpah keren. Nah sekarang nih Teh Jihan, bagaimana sih cara Teh Jihan ini menggambarkan hubungan Teh Jihan dengan dosen dan mahasiswa lain di Vietnam, menggambarkan bahwa wow gitu, gimana nih? Mana ya? Bagus nih. Susah digambarin, pokoknya kita tuh di sana tuh kayak meskipun cuman seminggu kita di sana, tapi kita tuh
merasa kayak udah temenan lama banget, kita tuh udah kayak sahabat banget gitu. Jadi kemarin pas hari terakhir kita aja tuh kita sedihnya tuh banget gitu, kayak ninggalin keluarga. Iya, keluarga kita gitu. Dan mereka juga ngerasain sama ke kita gitu. Meskipun waktu yang singkat ya, namun nyentuh banget gitu ya. Sedih gitu ya pasti. Berkaca-kaca di hari ini. Bukan kaca-kaca lagi. Iya. Aku nangis. Nangis di situ. Iya. Aku di kegelapan sembunyi mata. Kalau dari Bang Amil gimana nih, Bang? Cara menggambarkannya? Sama sih, karena kayak betul-betul mereka tuh seneng banget melihat murid internasional itu. Mereka seneng banget mengenal semua orang baru, terutama apalagi mahasiswanya. Karena mahasiswa di sana tuh kayak, wah, kalau kita bakal temenan sama orang internasional, berarti kita bakal menjadi bagian penting dalam hidup mereka dan hidup kita sendiri gitu. Apalagi kita semuanya komunikasi di sana antara mahasiswa full bahasa Inggris. Karena dibilang mahasiswa di sana 90% ya bisa bahasa Inggris. Jadi kita di sana komunikasi nggak pernah ada masalah. Jadi kita ngobrol sampai curhat kayak gitu aja bisa kita sama anak-anak Vietnam. Curhat itu ya. Aku bisa curhat sama mereka kayak gitu. Mereka juga ngerti. Karena kayak jangan lupa kita masih anak Asia semua lah. Jadi masih ada mirip-miripnya. Mau ngebahas budaya, mau apa, bahkan makanan kayak aku liatin mereka kayak foto bakmi ayam, mereka ada nih mirip di Vietnam yang kayak gini gitu. Mereka ngerti. Jadi kayak udah bener-bener gak bakal ada rasa perbedaan gitu. Semuanya tuh dijamin keluarga lah. Makanya dalam seminggu itu tuh kayak terlalu pendek gitu, karena seketika kita dibilang harus pulang, itu sedihnya teh bukan di kita tapi di anak-anak Vietnam itu juga langsung pada kenapa kalian harus pulang sih gitu. Karena emang udah tersentuh lah hatinya gitu. Oke teman-teman, terharu gitu ya, ternyata di sana itu membuat kedua bintang tamu kita gitu ya. Seperti ibaratnya lebih dari keluarga gitu lah ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan aktivitas di dalam kampus Vietnam oleh Bang Amil dari Tejian juga. Nah, Bang, Tejian juga itu kan aktivitas di dalam kampus ya. Tadi kalian menyebutkan ada pertukaran budaya juga. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira bagaimana nih Tejian pertukaran budaya itu. Oke, kalau pertukaran budaya itu kita kan selain aktivitas dalam kampus, kita dibawa juga ke tempat-tempat budaya di sekitar kota Kanto tadi. Ada yang pertama tuh kita ada namanya ancient house atau rumah tradisionalnya mereka gitu, yang dimana rumah ini tuh sekarang dirawat sama keturunan ketujuhnya sekarang. Ya. Dan emang rumahnya tuh untuk mewah banget, tapi tetap ada nuansa Vietnamnya gitu. Mewah tapi tetap ada nuansa Vietnamnya. Iya. Terus juga kita bawa ke kuil yang dimana di kuil itu tuh untuk menghormati kayak leluhurnya orang Vietnam gitu. Untuk menghormati leluhurnya. Iya. Itu kuilnya juga megah banget dan luas banget. Jadi kita dibawa ke situ buat kenalin kalau leluhur Vietnam tuh ini. Terus ada kayak perhiasan-perhiasan dari zaman dulu yang seperti itunya gitu, alat musik dan lain-lain. Terus juga kita dibawa tuh ke menjelajahi sungai. Ya, sungai kayak gimana tuh? Soalnya kan di Vietnam itu terkenal dengan banyak sungainya kan. Betul. Nah, jadi kita diajak tuh menjelajahi sungai dan mengunjungi satu wilayah di mana di situ tuh banyak masih tradisional gitu. Jadi di sana tuh kita melihat tambak ikan yang di sungai. Ya, dan salah satunya kita ngelihat ada namanya, disebutnya tuh Mekong Monster. Jadi sungai khas sungai Mekong gitu. Yang panjang itu bisa meter-meteran gitulah. Ya. Terus juga kita di situ nyoba bikin makanan tradisionalnya. Iya. Wih, sampai bikin makanan tradisionalnya loh. Keren. Terus gimana tuh? Ada fotonya gak sih nanti yang di sungai itu? Ada. Wah, pengen tahu sih. Nanti boleh lah. Foto mah endless banyak. Jadi ini dia teman-teman fotonya nih. Nah, ini keren ya. Lalu bagaimana tuh, Teh? Terus juga di situ tuh kita juga kayak ketemu kayak luwak juga yang produksi kopi. Iya, dan juga si luwak itu suka main ke pundak-pundak kita gitu. Main ke pundak-pundak, wah. Jadi pindah satu orang kemana-mana. Oke.
itu. Terus juga kita diajak malamnya ke night market. Night market Iya. Atau pasar malam. Pasar malam pasar gitu lah. malam gitu. Iya. Oke, wih kebayang serunya sih, serius. Nah, di night marketnya tuh posisinya tuh tepat di sebelah Sungai Mekong. Sungai terpanjang di Vietnamnya gitu. Iya. Nah, jadi kita tuh di night market tuh jalan-jalan, sekalian juga kita ngelintasin Love Bridge yang di atas Sungai Mekong itu. Jadi kita sekalian ke Sungai Mekongnya juga. Tuh, terus juga kita ada malam cultural exchange-nya. Nah, di malam itu kita mengajarkan teman-teman kita tuh bahasa Indonesia, terus juga tentang Indonesia, dan sebaliknya mereka mengajarkan bahasa Vietnam ke kita. Jadi itu juga. ya yang Itu intinya. dimaksud pertukaran Betul. budaya itu. Iya. Jadi Teh Jihan mengajarkan bahasa Indonesia, Ya. begitupun budayanya, dan mereka mengajarkan sebaliknya. Iya, gitu ya. betul. Oke, jadi itu teman-teman isi dari pertukaran budaya Betul. itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, sudah dijawab oleh Teh Jihan tadi dan sudah diceritakan juga budaya-budayanya gitu. Begitu. Oh gitu ya, kita dengar. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang Bang Amil bagaimana nih, Gir? Kalau dari aku sih sebenarnya bisa detail, tapi ini yang secukupnya aja lah. Jadi Oke. kayak gini, sebenarnya seketika kita hari pertama itu kan kita diberikan semacam tugasnya, kan diberikannya memang pagi kan, tugas yang kita tadi robot kayak gitu-gitunya pagi di laboratoriumnya. Nah, pas menuju ke siangnya itu sebenarnya kita diberikan aktivitas yang lain. Kita sama tim Inggris mereka di sana sama anak-anak mahasiswa yang lain itu diberikan kampus tour. Jadi kita keliling ke kampusnya. Tuh, saking luas kampusnya teh kita hampir membutuhkan waktu 3 jam lah. Iya. Hanya 3 jam. hanya untuk ngetur Oke. kampus dan melihat fasilitas-fasilitasnya, seperti kita melihat perpustakaannya, melihat laboratoriumnya. Kayak kita teh bikin lamanya teh karena waktu itu kita dibawa ke laboratorium hidrolik. Di situ teh kita, atau kalau di tenas, di mesin di tenas itu mirip kayak laboratorium HPC. Nah, di situ teh kita diajarin malah HPC gitu-gitu, kita merancang sistem apa gitu-gitu. Nah, setelah itu di jadwal tiap hari itu pasti diberikan waktu makan siang. Nah, waktu makan siang tersebut diberikan sekitar 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam itu makan siangnya sebenarnya kita mahasiswa ITNAFA dikasih kayak bebas, kalian mau di mana, yang penting kalian maunya makan apa, tahu. Nah, lucunya gini, anak-anak mahasiswa Vietnam di sana justru dikasih taunya sama dosen-dosennya, mereka harusnya nyariin kita makan siang. Gitu. Jadi otomatisnya seketika selesai kampus tournya, si anak-anak Vietnam kayak, ayo naik motor kita, yuk kita cari makan siang keluar lah. Kita kaget, karena kan kita dikira bakal cari makan siang jalan sendiri kemana gitu, tapi tiba-tiba mereka bilang kayak, yuk naik motor kita anterin ke restoran gitu-gitu. Akhirnya dianterin nyampe sana makan gitu. Terus lucu gini, kita kan udah dibilang dari tenas makan siang atau apapun jajan itu kalian pakai uang sendiri ya. Oke. Namun rata-rata makan siang di sana kita apresiasinya ini, sama mereka ditraktir. Iya. Setiap aku, Jihan dan Kenda tuh sama mereka ditraktir karena bagi mereka tuh kayak kita punya tamu spesial gitu. Jadi kayak ditraktir, jadi kita kaget gitu. Nah, karena waktu itu aku ingat banget ke temen saya di sana namanya Tri, dipanggil Tri. Dia bilang kayak, Tri, kita bayar berapa nih untuk makan siang? Bilang, oh nggak usah, dibayar. Gitu, dibayar. Ditraktir ya teman-teman, makanya itu ditraktir loh. Ditraktir, terus kayak setelah itu mah kegiatan di luar memang kalau kata Jihan tadi kayak mengunjung kuil-kuil, mengunjung rumah kuno, terus yang ikan-ikan itu teh sebenarnya itu kayak semacam kita tadi bawanya bukan ke tempat turis banget, kita dibawanya ke sebuah desa gitu. Di desa tersebut ada berbagai ikan-ikan yang macam-macam terkenal di Vietnam. Kita juga diliatin kayak hewan-hewan terkenalnya di sana, kayak tadi ada kopi luwak, ada luwak gitu-gitu. Terus dibawa kayak makanan tradisional di situ gitu lama, karena ternyata bikin makanannya walaupun kecil-kecil gitu bikinnya cukupnya waktu lama juga. Tapi selama kita nunggu teh gak merasa bosen karena diajak ngobrol sama anak-anak Vietnam. Jadi gak kerasa lah gitu ya, ngobrol dalam bahasa Inggris semuanya, tiba-tiba makanannya udah dateng gitu. Terus lucu kayak ini, kalau aku mah lucu gini, kayak contoh Jihan kan bareng grup yang Inggris ini teh kayak sibuk kayak nanya-nanya ini hewannya lucu ya gitu apa. Sementara aku mah di belakang sama teman Vietnam aku yang baru namanya teh Kian nama dia teh.
kita malah sibuk ngebahas anime. Anime. Jadi kita malah gak matiin ini tadi ada apa binatang apa, kita di belakang sibuk kayak menurut aku mah episode ini tuh baik ini, kita duduk malah ngobrolnya beda cerita. Benar. Jadi bener langsung connect lah Ya, jadi benar. kita emang semua di situ punya temen lah gitu. Ya. Jadi kayak ini sibuknya ini, sementara aku dengan teman Vietnam ini sekian, kayak kita ngobrolnya fokus yang lain gitu. Nah udah, terus kayak untuk yang spesial sih ini waktu salah satu waktu kita di hari pertama ya Hari udah pertama. kan udah selesai aktivitas semuanya itu, kita pulang dibawa ke asrama. Ya. Sampai asrama itu sekitar jam 7-an. Betul. Kita udah makan malam dan lain-lain, karena kita waktu itu habis makan malam dengan dosen di untuk pembukaan acara malam gitulah, acara welcoming istilah. Nah gitu. Sampai asrama lagi, aku Jian dan Kendall kan kita nggak puas lah, pengen jalan-jalan lagi. Itu masih jam 7 dan asrama tutupnya jam 12. Masih banyak waktu. Lama banget itu. Pengen jalan-jalan. Tapi kita sempat mikir, karena dari kan udah dibilang kalau dari asrama ke laboratoriumnya itu hampir kayak dari Tenas ke Widyatama. Ini dari asrama ke gerbang utama melebihi itu. Jadi kita udah mikir ini kita bakal 30 menit lah jalan dari sini ke gerbang aja. Kita mau tahu di depan kampusnya ada apa aja, karena kan banyak gedung-gedung, lampu-lampu, toko-toko macem-macem. Akhirnya kita ke sana itu. Nyampe lah setelah berkeringetan malam gitu, karena di sana temperatur hampir 30 derajat. 30 derajat. Nah, udah nyampe sana. Sampai sana teh kita lihat, wah ada apa-apa kayak. Terus kayak aku baru ingat semenjak saya mendarat di Vietnam, saya matiin yang lucu. Iya, apa tuh kira-kira? Rata-rata kan udah 90% warga pakai motor. Betul. Ya. Terus aku baru sadar helm Vietnam teh unik. Helm pemotor Vietnam teh unik ya. Di Indo kan rata-rata full face. Iya, full face gitu mata kan. segini gimana, hanya segini doang gitu, atau segini. Tapi di sana teh setengah kepala. Aku kan langsung oke, itu unik. Itu kayaknya sesuatu yang aku pengen bawa pulang. Dibawa pulang. Nah, aku akhirnya nanya sama teman kita di sana, kayak Steven, aku mau beli helm di mana? Dia bingung kayak, kamu tiba-tiba nanya mau beli helm. Iya, gitu, betul. Kayak, dia bilang di pinggir jalan dijual, di toko apapun jual kok, dan harganya sekitar seginian. Kayak segituan ya. Aku tuh dia teh ngira aku bercanda, padahal aku serius, aku pengen beli helm gitu. Akhirnya seketika yang aku sama Jihan kita nyampe gerbang sana, kita lihat-lihat, terus kita nemu kayak semacam Uniqlo lah gitu. Tapi Uniqlo buatan Vietnam, tapi lucu namanya teh Tokyo Life. Jadi kayak aku baca informasinya, nyata mereka kayak semacam toko buatan Vietnam tapi mengambil inspirasinya dari Jepang lah gitu. Nah kebetulan kan aku sama Jian kita butuh baju lah apa gitu. Sampai sana mah aku kayak niatnya beli baju, beli kaos, beli gitu. Ternyata pas lihat di display helm ada helm gitu. Pas lihat kayak wah helm, aku inget banget Jian kan, aku langsung Jian ada helm. Iya betul. Iya aku langsung beli nggak ya, lihat rupiahnya murah, uangnya ada. Gas, akhirnya saya beli. Langsung dibeli. Boleh diambil nggak? Boleh. Akhirnya saya beli satu. Jadi ini yang helm dibeli oleh Bang Amil. Jadi begitu Bang Amil lihat ada helm ini. Wow, helm gitu ya. Karena kan dibilangnya ini toko baju, department store, tapi pas lihat jual helm. Betul ya, ternyata dari segi bentuknya itu berbeda ya. Dari yang di Indonesia sih, kayak helm sepeda ya. Tapi di sana standar motornya segini. Gitu. Standar motornya itu segini. Iya, nggak pernah full face, nggak ada yang helm muka penuh gitu. Oke, ini boleh cobain? Boleh, silakan. Cobain ya. Iya. Kita cobain teman-teman. Gimana, wis? Keren ya? Iya. Cocok. Bener ini naik motor Vespa mantep ya. Iya, naik motor Vespa, helmnya langsung dari Vietnam. Iya. Justru sebelum beli teh saya sempat nelpon ayah dulu, kayak aku bilang, ayah boleh nggak aku beli helm di sini? Dia langsung sok aja selama nggak disita di bandara mah beli aja, ya udah makanya gas. Langsung jadi mikir gas gitu ya. Jadi bayangin hari pertama saya udah beli sesuatu seperti ini gitu. Itu namanya lucunya tuh besoknya langsung saya kasih tahu ke teman-teman Vietnam, nih saya beli langsung pada beneran lu. Mereka nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Bakal beneran beli. Nggak ada yang percaya. Karena kayak tulis apaan beli helm gitu. Karena kayak aku dari dulu targetnya itu beli sesuatu yang khas dari negara itu. Jadinya saya beli helm,
tambah besok paginya juga kan di depan asrama sebenarnya ada kayak minimarket lah, Alfamart lah kalau di Indo gitu. Di situ tuh saya lihat-lihat, terus saya juga matiin lagi nih warga Vietnam apa yang unik dari Indo. Ternyata murid biasanya bawa kayak semacam termos khusus gitu. Betul. Nah, botol minum tumblernya khusus. Akhirnya saya juga beli yang kayak gitu. Beli juga. Pokoknya tuh saya beli sesuatu yang turis gak beli, tapi beli sesuatu yang orang Vietnam beli gitu. Kayak ya gitu, beli helm. Bahkan saya mikir saya beli sendal yang random aja gitu, belilah gitu. Apapun lah, pokoknya beli sesuatu yang biasa turis gak beli. Ya. Bener, keren lah teman-teman. Jadi ini bukan sembarangan helm loh. Helm langsung dari Vietnam. Nah, sayangnya sih Indo nggak bisa dipakai karena bukan SNI. Iya, beda ya. Jadi ini hanya sekedar paling hanya untuk main di rumah, pajangan atau kalau Sun Moai lah kalau nggak ada polisi pakai ini. Buat foto-foto juga nih. Iya, untuk foto-foto lucu juga. Oke, keren. Nah, apalagi nih kira-kira selain helm ada lagi nggak kira-kira nih? Kalau di sana sih saya emang kita justru beberapa kali diajuin mau sama mahasiswa, mau sama dosen, justru mereka selalu rekomendasiin, kalian udah minum kopi Vietnam belum? Pertanyaannya itu selalu kayak number one questionnya itu kayak itu yang kata-kata yang dikeluarkan oleh langsung kayak bener-bener pas pesta malamnya juga kayak pesta welcomingnya juga dosennya yang belum apa-apa nanya itu doang, udah coba kopi Vietnam belum? Terus gimana kata Bang Amil tuh? Kata aku kayak belum lah, dah kita baru nyampe gitu, dan aku juga nggak tahu mau beli kopi di mana, kata-katanya apa, akhirnya kayak mereka hanya bilang gitu, pokoknya kalian coba ya kopi Vietnam. Ya udah, besok paginya di hari kedua aku inget banget kita harus kerjain proyek. Aku sama Jian udah mulai kerjain proyek di labnya. Tiba-tiba salah satu mahasiswa masuk ke labnya yang dia mau ngerjain tugas dia sendiri. Dia udah bisa bahasa Inggris, namanya Ting. Si Ting teh kayak semacam, kalian udah coba kopi Vietnam belum gitu. Kayak kita sih bilangnya kayak sebenarnya belum sih yang benar. Oh oke. Dia bilang kayak oke gitu doang. Tahu-tahu 20 menit kemudian tiba-tiba dia keluar dulu, datang bawa kopinya, bawain untuk kita semua, kayak ini kopi untuk kalian. Terus aku bilang, ini bayar berapa? Ditraktir lagi teman-teman, dibawain kopi Vietnam ya, tanpa kita nggak minta, kita hanya bilang kayak, oh belum coba, kalian belum coba, oke. Tahu-tahu dibawain langsung peka ya. Iya, langsung peka. Mereka peka. Ya itu satu kata untuk anak-anak Vietnam, peka gitu dong. Jadi kayak nih kopi kalian coba, emang enak. Kopinya tuh jujur kafeinnya tinggi banget. Jadi ketika minum teh bangun kita semalaman itu kayak. Saya cuma tidur sejam malam itu. Cuma tidur 1 jam gara-gara minum kopi itu. Iya. Bener-bener kayak tinggi ya kafeinnya ya. Tapi enak memang. Jadi saking enaknya juga teh kita belilah beberapa kopi saset kayak kalau cerita kayak contoh kita ke night market kan kata Jihan itu pasar malam. Di pasar malam kita ditemenin sama anak-anak yang bisa Inggris lagi, sama beberapa anak-anak engineeringnya lagi. Cerita kayak kita kenalin ini jajanan khas kita gitu. Wow, kayak aku sih kayak enak pasti enak lah itu. Akhirnya setiap kali beli ini enak gitu. Nah terus tiba-tiba teh ada teman saya kan di sana, dia teh justru lucu, dia anak Vietnam yang pernah ke Bandung. Oh, dia pernah ke Bandung. Iya, dulu dia pernah pertukaran pelajar ke Indonesia. Waktu SMA dia ngunjungin berbagai sekolah di sini, tapi kata dia waktu itu cuma 5 hari. Oh, cuma 5 hari. Aku kaget karena dia tiba-tiba random nunjukin dia pernah ke Saung Ujo di Bandung. Dia bilang aku pernah main angklung gitu. Lucu banget kayak. Ternyata dia emang pernah ke Indonesia ya. Jadi dia pas terus sampai dia nunjukin, dia keluarin dompet ke aku, ngeluarin uang 1.000 kayak dia masih punya uang 1.000, masih disimpan lah dia bilang ini kayak salah satu barang berharga aku karena dia pernah keluar negeri, yaitu Indonesia. Nah dia seneng lah ngobrol sama kita gitu-gitu. Nah pas lagi jalan-jalan di pasar malam dia bilang kayak, kita bantu sini, aku mau beli jajanan dari ibu ini. Ada ibu-ibu bawa kayak keranjang kecil gitu, keranjang kayak di Indo lah, mirip banget gitu. Dia bilang aku mau kalian coba jajanan ini. Dia beli satu kayak gini, kita makan, rasanya kayak klepon. Kelapa banget rasanya. Itu rasanya kelapa banget. Jadi pas aku makannya, kita punya ini di Indonesia namanya klepon. Dia langsung
gak heran juga kita ASEAN gitu, Iya. negara Iya, ASEAN, betul. jadi Sama kayak ASEAN sih. dia teh bilang enak kok enak, ya, enak tapi ini rasa kelepon. Bagi dia teh kayak luar biasa, Iya. bagi aku Jihan kan gitu tuh kayak Iya, nggak sampai kayak asa ini minggu pagi aja di Indo gitu. Iya, Gitu terus kelepon. luar biasa. Terus beli apa lagi nih Bang? Wah, kalau beli yang jelas ini kita bisa lihat depan mata topi khas ini dari Nah, ini gimana nih ceritanya bisa beli topi asli? Apa bareng sama helm atau gimana nih Oke, kira-kira teman-teman? ini sebenarnya subjeknya gak tahu sensitif atau enggak sih. Ya, Karena betul. sebetulnya saya udah tahu kan Vietnam emang negara komunis kan. Ya. Memang komunis gitu. Ya, betul. Saya udah lihat sejarah-sejarah perang dunia, ada Amerika, mau apapun kayak gitu-gitu. Nah, saya teh tahu tiap tentara dulu teh menggunakan topi seperti ini. Nah, ya. dan dulu teh saya waktu masih kecil itu saya pernah punya om yang pulang dari Vietnam, bukan om sih ya, dia kenalan lah om Ya, gitu. oke. Dia teh bawa pulang topi tentaranya. Aku kan pengen kayak Ya, gitu, jadi pengen semacam juga. kayak semacam baru inget juga pas mau ke Vietnam, oh aku harus punya topi yang kayak inilah. Iya. Nah, seketika nyampe juga, setelah aku nanya pertanyaan helm gitulah, Iya. gitu, aku nanya juga sama mereka kayak, di mana kita bisa beli, di mana aku bisa beli topi ini? Iya. Mereka awalnya kaget karena sebetulnya ini malah membuat mereka ingat zaman perang. Oh. Jadi kayak semacam, wah kamu mau beli gituan? Kan ini zaman perang, Iya. gitu-gitu. Kayak karena mereka bilang juga kayak itu semacam yang kalau bisa jangan terlalu diingetin karena banyak hal sadis-sadisnya lah, apalagi betul, perang betul, dunia gitu kayak. Iya. Gitu. Aku awal juga kayak semacam aku awal panik kayak aku membuat mereka marah nggak? Ya, gitu. salah nggak gitu ya? Tapi mereka juga akhirnya ketawa kayak ngapain juga mau beli gitu Iya. gitu. Aku awalnya semacam putus asa lah kayak oke, aku gak mungkin dapet topi ginian lah. Karena kata mereka juga ini tentara, ini mengingat mereka zaman itu. Ya udahlah aku. Tapi tiba-tiba di pasar malam itu saya melihat nih topinya Ada dijual. ini dijual. Nah, topinya yang kayak gini persis. Nah, namun ternyata aku tahu kenapa ini aman dijual. Walaupun desainnya ini tentara Vietnam, Iya. tapi yang bedanya kalau yang tentara Vietnam hanya sekedar bintang dan udah nggak Hanya ada sekedar bintang warna merah, udah Oke. nggak ada tulisan Vietnam apapun. Itu Oh. yang pure perang dan pure anak komunis apa gitu-gitu Iya. lah. Jadi pas aku lihat ini, aku nanya kayak, ini ada topinya, bilang, oh ini yang versi tulis karena ada tulisan Vietnam. Ada tulisan Vietnamnya. Ya, yang versi sensornya lah kalau Ya. bisa bilangnya gitu. Oke. Jadi pas aku bilang, kalau aku beli ini aman nggak? Mereka langsung ya udahlah aman lah, beli Oke. gituan mah gitu. Ya udah waktu Langsung ada, dibeli. langsung saya Oke. beli. Tapi saya nggak langsung pakai jalan-jalan. Iya. Pas beli juga aku langsung masukin ke Langsung ransel. dimasukin. Karena kayak bisi juga lah, aku gak mau Iya. menyinggung siapapun lah. Oke. Walaupun sebenarnya aku matiin banyak tulis yang boleh lah, yang Amerika, Rusia gitu-gitu. Mereka pada pakai kalau pas jalan-jalan di sana, udah beda lah mungkin Beda, bagi beda. mereka. Tapi kan aku targetnya pertemanan, jadi Betul. udahlah aku beli aja. Tapi semacam pas sudah beli, udah nggak usah diomongin lagi. Oke. Gitu. Terus sepanjang di sana ya itu Iya, kita betul. bisa melihat banget kalau Vietnam teh ada rasa Indonya dikit, tapi bedanya teh juga ada gitu. Kayak orang teh lebih bebas. Ya. Bebas teh bukan kayak gimana ya, pokoknya bebasnya lebih menggila lah, kayak apalagi minuman alkohol gitu. Ya. Mereka di sana Bebas kan berekspresinya bebas beda. berekspresi semuanya. Wah, di Indo kan biasanya kayak gini-gini teh dilarang lah gitu. Ya, Tapi di sana betul. mah wah, karnival gitu aku lihatnya gitu. Betul ya. Oke. Gitu. Terus kalau setiap destinasi yang kita datengin itu lucunya ini, kayak contoh ke yang kebun binatang atau ke yang kuil atau apa, bagi yang ngetemenin kita ke sana, anak-anak Vietnam ya, mereka juga seneng, bukan seneng karena kayak kita dibawa ke sana, itu pertama kali bagi mereka juga. Pertama kali Iya. juga. Jadi mereka juga di situ semacam kayak terpesona juga, wah Oke. tempatnya kayak gini Oke. selama ini. Jadi kayak bukan kita sendiri yang terpesona, mereka Tapi juga. mereka juga terpesona Iya. ya. Jadi yang kayak Pertama semacam kali juga. kayak aku hanya nanya, itu apa artinya? Nggak tahu, aku pertama kali kesini. Jadi kayak kita Iya. semua belajar Iya, lagi. belajar. Jadi bayangin mereka juga kayak happy dikasih kesempatan sama kampusnya jalan-jalan. Terus ya uniknya ini sih, hampir tiap hari kita ketemu orang baru dengan alasan lucu juga. Karena waktu kita lagi di Vietnam, itu mereka lagi UTS. Lagi UTS. Jadi oke. nggak semua anak-anak dari klub Inggris atau anak-anak laboratoriumnya bisa nemenin kita. Karena beberapa teh bilang kayak, Nah,
setelah berkuliah di sana berarti 1 minggu ya? Iya. 1 minggu. Nah, otomatis ketika sudah melaksanakan pertukaran pelajar ini 1 minggu, tentunya harus meninggalkan Vietnam dong. Iya. Oke, nah ini mungkin poin paling berat nih. Iya. Nah, saya pengen tahu nih dari Teh Jian sama Bang Amil juga nih, kayaknya bagaimana nih perasaannya ketika harus meninggalkan Vietnam nih? Perasaannya, mungkin tadi udah disebutkan ya, tapi lebih dalamnya gitu loh. Pengen denger kayak gimana sih gitu. Kalau dari saya sendiri, saat mulai ninggalin kunci kamar asrama terus mau ngasihin kuncinya itu udah berat gitu. Oke. Kayak nggak mau pulang, tapi mau bagaimanapun harus pulang. Terus juga kan pas kita mau pulang juga jam 4 pagi itu mereka udah nunggu depan asrama gitu. Udah nunggu depan Iya, asrama. mau nganterin kita. Kan kayak gimana gak mau sedih gitu, Oke. gimana nggak berat gitu buat pulang. Terus panjang jalan juga masih gelap itu kan, ngeliatin jalan aja, nggak akan kesini lagi. Terus atau enggak kapan kan bisa kesini laginya gitu. Wih, sampai berkaca-kaca loh teman-teman. Sumpah. Jadi begitu ini udah ditungguin di depan asramanya Iya, ya. jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Oke. Kalau dari Bang Amil gimana perasaannya sampai nangis, Bang? Jujur emang sih itu aku momen salah satu titik terendah hidup banget rasanya gitu, kayak Berat lah ya. sangat, karena kayak ini untuk pertama kali banget saya keluar negeri, tapi saya merasa ini rumah gitu. Kapan lagi kan biasanya kalau kita jalan-jalan atau apa itu kita hanya mengenal tempat baru, wah happy pulang. Tapi di sini tuh aku nemu rumah baru, nemu keluarga baru. Jadi seketika dibilang kamu harus pulang, dan itu sedihnya kayak menghantam aku kayak sebuah truk banget. Kayak gimana, kenapa sih sebentar pas pisan kita, tapi kayak pas sebentar, tapi tuh emang rasanya kayak udah lama banget di sini sekaligus gitu. Jadi emang satu kata doang untuk menjelaskan gimana rasa aku pas pulang, sedih. Udah itu doang, sedih. Sampai berkaca-kaca loh Bang Amil juga. Jadi kayak semacam ya selama kamu pulang ke Indo, ya happy sih selamat nyampe Indo, tapi aku ninggalin mereka gitu. Lumayan berat ya. Saking itu nyata mereka juga tuh sebenarnya ngobrol sama aku kayak janjiin ya kamu kalau ini aku translate dari Inggris ya, tapi mereka selalu kayak janjiin ya kalau bisa kamu kesini lagi. Bukan dalam konteks kuliah, tapi dalam konteks main sama kita gitu. Karena kalau kamu nyampe sini juga nggak usah khawatir apapun, kamu ada kita baru bisa bantu. Gitu. Solidarity bener ya. Banget lah gitu. Oke, teman-teman, sampai berkaca-kaca lah 2 bintang tamu kali ini. Kita emang benar-benar kita aja mendengarnya sampai wah lumayan berat gitu ya. Tapi kita juga pengen tahu nih Bang, sebelum ini kan kita dengar nih lumayan berat lah buat ninggalin Vietnam. Tapi selama di sana tuh ada istilah homesick gak? Aduh, ternyata kangen Indonesia gitu. Ada gak Bang kira-kira? Kalau jujur sih aku nggak ada memang, karena kayak karena kan waktu itu udah dikasih tahu seminggu, jadi kayak ngapain homesick udah cuman seminggu gitu. Iya, kayak, itu ya. Jadi bikin kuatnya itu. Dan apalagi aku kan bukan yang di Indonya sendiri kan, saya nggak ngantau, jadi kayak hampir tiap hari di rumah sendiri sama keluarga gitu. Jadi kayak seminggu di luar juga ya nggak bakal homesick banget lah gitu. Karena kayak jadi bisa ketemu mereka lagi seketika nyampe Indo. Jadi homesick mah nggak ada masalah bagi aku. Paling ya kangennya itu doang sih, masakan ibu gitu. Tapi di luar itu mah ya udahlah, ini tempat baru aku gitu. Iya. Oke, ternyata begitu menyenangkan ya. Iya. Sumpah. Seru ya teman-teman ya. Nah, setelah meninggalkan Vietnam, otomatis melakukan perjalanan pulang kan ya. Melakukan perjalanan pulang. Tiba di Indonesia pukul berapa berarti? Waktu pulangnya ya? Iya. Kalau pulangnya kita waktu itu nyampe Indonesia sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore kan. Tapi sebetulnya kita bisa dibilang telat sih. Iya, karena kita waktu pulangnya kan transit lagi di Malaysia. Nah, waktu dari Malaysia ke Jakartanya lagi, kita sempet pesawatnya dibikin telat 30 menit. Karena di Malaysia waktu itu cuacanya luar biasa buruk. Hujannya gede banget sampai pesawat aja pada harus berhenti selama 30 menit karena runway-nya terlalu basah. Terlalu banyak air, jadi takutnya kan terjadi kecelakaan atau apapun. Jadi kita dibilang, sampai aku dikirim email sama Malaysia Airlines, dibilang kayak mohon maaf tapi penerbangan kamu bakal ditahan selama 30 menit dulu sebelum berangkat. Jadi kita harusnya nyampe jam 6 tapi kita jam 6.40-an gitu. Lebih pesawat. Oke. Nah, sekarang Teh Jian nih, setelah tiba di Indonesia pukul
6 sore. 6.40-an. 6.40. Nah, apa yang dirindukan setelah tiba di Indonesia? Aduh ya Allah, ternyata gimana nih? Jujur rindu ke makanannya ya. Rindu ke makanannya. Iya, kan biasa di sana tuh makannya tuh kayak entah ngapa saya merasa makannya tuh sehat banget gitu. Iya. Sementara di Indonesia kan seringnya kayak aci, cireng gitu. Betul. Nah, kangen yang gitunya sih. Oh, itu ya dari makanan berarti ya. Oke. Nah, kalau dari Bang Amil sendiri apa nih Bang setelah tiba di Indonesia nih kan suka ada rasa aduh gini gitu. Oke. Sampai Indonesia sih emang pertama kayak alhamdulillah gak usah mikirin apapun lagi, tinggal naik travel nyampe rumah. Iya. Tapi kalau perasaan lain mah justru masih jujur kayak apa sih aku pulang Oh, gitu. iya. Masih berat ya Iya, kenapa sih aku pulang? Iya, Pengen banget, masih pengen di sana, please dong. Terus kayak jujur aku malah mikir kayak oke. Aku udah dikasih tahu sama teman-teman sana itu bakal aman ke sana. Jadi aku mikir aku nabung berapa lama nih untuk main ke sana lagi gitu. Justru jujur dalam pikiran aku seketika sampai mikir ke situ Iya, ya, pengen nabung gitu udah ya. mikir ke depan terus kayak Iya. uangnya harus berapa nih sampai bisa ke Vietnam lagi lah, terutama ke kota itu karena jujur kalau ke sana lagi saya udah gak bakal mau ke yang tempat-tempat turis, nggak, aku hanya pengen ke kampus itu lagi. Gitu. Benar-benar berat ya teman-teman. Nah, Iya. Tejian, pengalaman apa sih yang paling berharga gitu selama yang didapatkan dari pertukaran pelajar ke Vietnam ini? Pengalaman yang Tejian dapatkan. Buat saya tuh tentunya nge-explore sekitar kantonya, terus mempelajari sedikit budaya tentang Vietnamnya dan juga teman-teman Vietnam itu. Itu sih kita jadi deket banget sama mereka dan mereka pun bawa kita kemana aja gitu, ke tempat-tempat yang seru dan pengalaman-pengalaman yang seru gitu. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar dua bintang tamu kita bercerita pengalamannya, begitu seru gitu kita dengarkan ya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Apa sih Bang saran dari Bang Amil sama Terjan nih, saran dan pesan untuk mahasiswa nanti yang ingin menjadi mahasiswa pertukaran pelajar juga? Mungkin ada kata-kata motivasi gitu ya. Oke. Kalau gitu sih sebetulnya ya persiapan mah hanya sekedar itu sih yang penting jujur, apalagi kalau kamu tahu ini bakal ada program ke luar negeri, otomatis yang harus punya adalah paspor. Mendingan jadi mendingan punya itu prioritasnya adalah punya paspor, karena kita nggak tahu kapan nih program selanjutnya akan dibuka kapan, bisa aja semester depan, tahun depan, bulan depan, kita nggak tahu. Kedua adalah emang jujur bahasa Inggris penting banget, karena hampir itulah udahlah universal, mau dalam media atau apa rata-rata kan bahasa Inggris campurannya gitu. Paling penting mah emang hanya bagi aku bahasa Inggris dan paspor. Untuk ilmu atau apa nggak apa-apa, kita juga seketika nyampe sana mulai dari nol, belajar lagi, nggak ada namanya kita udah siap banget di sana. Yang disiapin hanya sekedar bahasa dan paspor dan ya semangatnya sendirilah. Jangan itulah panik kayak ini. Pagi jujur kita sebenarnya awalnya panik pas dibilang kayak ini kita keluar negeri tapi tanpa dosen, tanpa orang tua. Aku jujur kayak aduh ini gimana lagi, apalagi jujur ini pertama kalinya aku keluar negeri dengan proses transit. Saya belum pernah tahu apa prosesnya transit seperti apa. Jadi paling mulai reading aja kayak apa nih kita harus ngapain aja ke transit itu. Terus itulah kalau kamu udah tahu mau keluar negeri, apalagi dalam ITENAS dengan program kampus, udah tahu negeri tersebut apa, searching dulu lah negeri tersebut apa sopan santunnya, apa bahasa dasarnya. Kalau udah semua itu siap, ya udah kamu udah siap aja berangkat ke sana, tinggal laksanakan kan. Siap bertemu dengan momen-momen yang menyenangkan itu ya. Tapi bagus menyenangkan karena endingnya bakal dijamin nangis. Serius loh teman-teman, mereka sampai berkaca-kaca. Serius sumpah. Nah kalau dari Tejian nih, kata-kata motivasinya kira-kira apa nih? Kalau dari saya, kalau emang niat dan pengen banget gitu buat ngerasain belajar ke luar negeri atau pertukaran pelajar juga, kalian tuh harus berani buat ngambil peluang sekecil apapun, meskipun nantinya gagal atau berhasil itu urusan belakangan, yang penting kalian tuh mau gitu ngambil peluangnya aja dulu di awal.
itu adalah kata-kata motivasi yang udah diberikan oleh 2 bintang tamu kita kali ini ya. Jadi teman-teman betul ya, dapat kita ambil bahwasanya masa remaja itu adalah masa yang paling menyenangkan. Yang dimana kita belum dituntut untuk berhasil. Masih banyak gagal yang boleh kita lalui, betul ya. Dan masih banyak cobaan yang boleh kita cobai ya Bang ya. Dan masih banyak waktu juga gitu kan. Contohnya Tejian tadi, meskipun Tejian sempat gagal, namun ketika kita masa remaja itu banyak gagal yang boleh kita lalui gitu. Dan pasti ada waktunya gitu kan. Selagi kita masa remaja, umur kita masih banyak, jadi jangan sia-siakan kesempatan seperti 2 bintang tamu kali ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman itu podcast kita kali ini bersama 2 bintang tamu kita yang begitu luar biasa dapat kita dengar bersama-sama ya. Mungkin terima kasih buat Bang Amil sudah bisa hadir pada podcast hari ini. Terima kasih juga buat Tejihan sudah jauh-jauh gitu datang ke sini ya. Terima kasih Tejihan. Sukses buat kedepannya Tejihan juga. Semoga lancar TA-nya ya. Oke, amin. Oke teman-teman, jadi itu dia keseruan kita hari ini. Podcast bersama 2 mahasiswa yang keren dari teknik mesin ya. Kita sudah mendengar bersama-sama keseruannya, pengalamannya, begitupun juga pelajaran-pelajaran yang mereka ambil dari Vietnam. Dan itu bisa jadikan kita sebagai sebuah pelajaran ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Oke, kita lanjut besok. Kita akan podcast bersama mahasiswa-mahasiswa hebat dari teknik mesin lainnya. Begitupun juga dari luar teknik ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja podcast pada hari ini. See you the next time. Kita lanjut besok. Dadah. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a